Bagaimana sih sebetulnya kalau dalam masalah pilkada ini paslon-paslon tidak membuat salah. Jadi selalu kita, kalau saya bilang selalu kami itu membuat surat cinta. Harus hati-hati konsep di sini ketika memberi dan menerima itu menjadi pidana, kita harus lebih hati-hati, lebih baik tidak usah menerima gitu kan. Dan sekarang baru-baru aja saya pribadi saya sudah pernah mendapatkan bahwasanya saya mau diculik. Tripod kali ini kita datangin Bang Shailen. Kita datangkan. Kita datangkan. Oh, kita datangkan. Kita datangkan. Ada Cepet-cepetan takut ya. juga ya datangin. Bang Shailendra Reza. Iya, Bang Reza, apa Bang kabar Reza, Bang? Bang. Alhamdulillah baik. Iya. Ya. Sesuai janji kita ya kemarin waktu kita podcast Iya. sore kita akan datangkan Bang Reza. Sebelumnya kita juga udah siapa? Ketua Bawaslu Kepri siapa? Oh, Pak Sari Papini. Ya, Iya, betul. sudah ya waktu itu, tapi waktu itu ngobrol-ngobrol bukan soal iya kita Bawaslu. ngomongin politik. Nah, terus sebelumnya kita ngobrol dengan dua perwakilan dari tim sukses Nah, di Pilkada Batam. iya Mbak Dan- Dewi sama Bang Pur ya. Ya, Bang Pur. Nah, akhirnya kita menindaklanjuti, kita harus panggil Bang Reza nih. Ini. Bang Reza ini ketua Bawaslu Kota Batam. Nah, ya, gitu. tuh dia tuh. Jadi kita ini terus nih, nyambung terus nih. Bang sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oh, tuh. Kalau lihat dari suaranya tuh Bang Semangat Reza ya? semangat loh. Ini kayak siap-siap harus 24 semangat jam gitu loh. ya. Harus semangat karena memang dalam kondisi yang sudah mendekati gini, kita memang jangankan kondisi sehat, kondisi sakit juga kadang-kadang kita harus tetap ke bawah juga gitu kan. Pengawas ini, Pengawas ya. security loh. Security itu 24 jam loh. Tapi Bang, bukan security kantornya Tribun ya. Security kantornya Tribun aja gantian shift-shiftan nih. Iya. Kalau Bawaslu kayaknya Kalau gimana? Bang Reza Ada nggak shift-shiftan 24 nggak? jam ya, makanya itu. nggak tidur kayaknya. Bang, Iya. Iya. iya kalau kita ini apa namanya mungkin kita masih sering dengar Bawaslu, Panwaslu, banyak lah istilah-istilahnya. Bawaslu. Nah, tuh misal boleh dijelaskan maksudnya si Bawaslu ini apa, terus fungsi dan tugasnya ya? Ya. Mungkin Apa Bang? Gitu ya. Ke teman-teman biasanya kadang memang untuk tingkat kabupaten kota kita per 18 Agustus 2018 itu sudah menjadi kalimatnya sudah menjadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Kita sudah tidak ad hoc lagi, kita sudah menjadi badan ya. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang 7 2017. Jadi sebetulnya penyelenggara itu sudah menjadi satu rumah namanya. Ya, penyelenggara itu siapa sih sebetulnya? Ada Bawaslu, KPU dan DKPP. DKPP. Ya. Jadi ada 3 penyelenggara. Tapi kan konteksnya DKPP itu berbeda dengan kami yang misalnya KPU dan Bawaslu. KPU lebih teknis dan Bawaslu adalah konteksnya adalah pengawasan. Apa saja sih yang diawasin sebetulnya ranahnya kalau kita konteksnya pilkada otomatis pengawasan domainnya ke bahasa kita adalah bahasa pemilihan, tapi kalau bahasa umumnya adalah pilkada, gitu, pemilihan kepala daerah, ya, otomatis paslon, tim relawan juga, ya, ASN, pemerintahan, masyarakat yang memang berkecimpung di situ yang memang sesuai dengan peraturan yang memang harus kita awasin, gitu. Jadi memang tidak sesimpel pengawasan. Makanya di tingkat kecamatan kita ada namanya Panwaslu kecamatan. Di tingkat kelurahan kita ada Panwaslu kelurahan. Nah, atau desa ya. Kalau di Kota Batam kan Pannya itu panitia ya. Panwaslu. Pengawas. Sorry. Ya, dan yang terakhir nanti adalah yang kita akan lagi proses dan dilakukan adalah pengawas TPS. Gitu. Ini yang lagi direkrut nih ya, masih direkrut ya Bang ya? Oke. Bang, ini di Batam nanti rencana ada berapa TPS Bang? Kemarin kalau nggak salah infonya 2175 TPS. Iya. Ini udah fix, udah final? Kalau dibilang fix belumnya karena memang tadi sebetulnya ini apa ya istilahnya kita dalam tanda petik saya mengeluarkan diri dulu dari pleno karena pleno untuk DPSHP ke DPT belum selesai. Di awal kita memang 2175 dari di awal lagi itu 2222 tapi setelah kita cek and recheck ke bawah dan sebagainya 2175 dan dengan
kita ada tambahan di lapas ya. Oh iya, termasuk Di lapas, lapas ya. ya, sekitar sekarang 2177. 2177. Nah, di situ nanti kan ada namanya pengawas TPS ya, PTPS ya. Itu PTPS. Itu nanti sistemnya gimana pengawasnya? Ada berapa orang di setiap TPS Bang kalau dari Bawaslu? Kalau dari Bawaslu otomatis satu ya. TPS satu orang. Satu. Iya, satu. Dan ini sekarang lagi merekrut. Udah dapat berapa Bang? Dari total 2175 awalnya ya, karena ada tambahan 2 jadi 2177, kita sekitar kurang 300-an. Masih ada 300-an lagi 300-an kurang. itu kalau sesuai dengan TPS. Tapi sistem kita tidak langsung sesuai dengan TPS, adalah kali 2. Jadi misalnya 2175 dikali 2 jadi 4350 gitu loh. Dan ini sebetulnya kalau dilihat se-Kepri memang kita hampir 60% ya dari seluruh keberadaan TPS seluruh Kepri gitu. Itu untuk jadi pengawas TPS itu apa syaratnya Bang? Ini sekarang lagi rekrut ya? Iya, kita lagi rekrut. Sebetulnya untuk tahap pertama ini hari ini terakhir ya. Tapi kita ada tanggal 16 sampai 19 itu di tahap kedua ya. Itu minimal SMA ya, dan minimal usia 25 tahun. Memang kita dari teman-teman penyelenggara itu usia kita memang di range-nya, kalau ini bahasa saya agak dituakan. Kalau teman-teman ada 17, 20, kita ini 25 gitu lah kan. Dan minimal SMA gitu. Ini dan otomatis standar ya, syaratnya itu standar ya Pancasila dan sebagainya, itu standar banget ya. Tapi yang diutama biasanya, dan ini menjadi sebetulnya menjadi sedikit pertanyaan sama teman-teman, susah kalau di pulau-pulau untuk mencari yang SMA dan 25 tahun. Iya, yang untuk TPS-TPS di pulau-pulau ya. Iya. Jangan kan pulau, di mainland kita Batam mempunyai 9 kecamatan di mainland itu ya. Ini aja tidak langsung cepat dapat gitu ya. Nah, kita memang harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkannya. Makanya kalau kemarin misalnya dari tim Tribun menghubungin saya masih ada di beberapa kecamatan di pulau-pulau, memang ya itu harus monitoring sejauh mana rekrutmen ini berhasil begitu. Apalagi harus bukan 100%, 200%. Jadi 4.350 awalnya gitu. Iya, 2 kali lipat dari jumlah TPS ya. Tahapannya apa emang Bang? Maksudnya dia nanti administrasi. Ya, administrasi, nanti otomatis ada wawancara. Ya. Setelah wawancara nanti kita umumkan calon terpilih. Jadi calon terpilih dulu nih, nggak ada langsung terpilih ya. Ada tanggapan masyarakat. Kan kita nggak hafal tuh 2175 orang, kita bilang 2175 dulu lah ya, dari data awal 2175. Apakah dia dalam tanda petik bersinggungan dengan politik, dalam hal ini menjadi pengurus partai politik, ya? Apakah dia menjadi tim ses? Ini juga harus kita ketahui. Dicek dulu ya. Iya, di SIPOL namanya, sistem yang ada di KPU. Kita selalu membuat menyuratin KPU untuk hal tersebut begitu. Bang, tenaga di SDM di pengawasan itu kan juga terbatas kan. Yang diawasi Bawaslu kan tidak hanya di TPS saja kan. Betul. Semua tahapan kampanye dari awal sampai nanti sampai akhir ya. Nah, itu pasti membutuhkan keterlibatan masyarakat itu, Bang. Dari Bawaslu itu bagaimana? Apa yang dilakukan Bawaslu untuk bagaimana masyarakat itu juga terlibat, bisa dilibatkan itu selama ini bagaimana caranya untuk melibatkan masyarakat agar mereka ikut mengawasi juga gitu? Iya. Simpelnya kita tetap menjalin silaturahmi ke organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi mahasiswa, ya. Begitu juga kita ada MOU Bawaslu, MOU dengan beberapa university ya, untuk merekrut teman-teman untuk bersama-sama menjadi relawan lah gitu ya. Relawan ya, itu di luar yang tadi PTPS tadi ya. Yang memang betul sekitar 2000. Totalnya kalau dari kota sampai ke TPS itu sekitar 2.300 lebih ya, 2.300-an, 2.350. Nah, di luar itu kita juga ada namanya kadar pengawasan. Kadar pengawasan ini untuk di Kepri kemarin kita sudah rekrut dan mereka sudah di BIMTEK selama 2 minggu di Bogor ya. Ini kadar pengawasan RI kita bilang. Ini enak banget karena apa? Mereka di BIMTEK di Bogor dengan memang orang-orang yang betul-betul oke banget
ya, membintek mereka. Begitu juga di tingkat provinsi. Provinsi ada, tapi karena pandemi ini akhirnya kita nggak bisa ketemu langsung ya. Jadi lebih banyak daring lah begitu. Bang, kalau ditanyakan kan kalau kita kerja pasti ada KPI ya kan. Nah, kalau Bawaslu ini KPI-nya apa sih, Bang? Maksudnya indikator suksesnya itu apa? Indikator sukses, orang selalu mengatakan indikator sukses itu sebetulnya kalau sekarang bagaimana masyarakat itu aware terhadap peraturan-peraturan yang ada. Jadi makanya kita perspektif kita tidak langsung ini salah, tidak. Proses pencegahan yang kita utamakan. Mitigasinya kalau, ya. Jadi kita biar preventif ya, biar kita supaya tidak melakukan. Bagaimana sih sebetulnya kalau dalam masalah pilkada ini paslon-paslon tidak membuat salah. Jadi selalu kita, kalau saya bilang selalu kami itu membuat surat cinta. Basik. Surat cinta. Romantis kali, surat Bang. cinta, biar enak bahasa. Iya. Biar gak tahu berat ya. Ini kan ngomong pilkada ya. Jadi sama Pilek-Pilpres kemarin juga kayak gitu, ya. Dan tadi saya juga sudah menandatanganin surat cinta yang selanjutnya. Di tengah-tengah pleno juga saya menandatanganin beberapa surat, ya. Karena memang itu yang harus kita lakukan supaya apa? Tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Surat cinta ini dari siapa tuh siapa? Ya, otomatis dari Bawaslu. Dari Bawaslu baik kepada penyelenggara ataupun pemerintah ya, dan otomatis kepada paslon. Begitu. Surat cinta ini maksudnya ini nih apa Bang? Peringatan atau apa? Tidak selalu atau peringatan ya, sebetulnya itu tadi saya bilang pencegahan. Sebetulnya bahasanya pencegahan. Kalau peringatan itu kan kita otomatis sudah ini ya, sudah pernah terjadi atau sudah terjadi pencegahan supaya ini tidak terjadi gitu loh. Itu lebih baik daripada sudah terjadi baru kita bilang kamu salah gitu kan. Itu otomatis banyaknya salah ini sebetulnya kalau kita berpikir loh, apa fungsi kita kalau kesalahan terus diiniin. Makanya lebih preventifnya itu tadi. Gitu. Bang Reza, yang diawasi ini kan variabelnya kan banyak banget Bang ya. Mungkin Bang Reza bisa sampaikan ke teman-teman Tribuners nih, mungkin buat yang tadi bilang ada minta keterlibatan masyarakat dan relawan untuk ikut ngawasi. Nah, kira-kira contoh apa yang harus diawasi misalkan nih? Teman-teman bisa awasi bagian ini nih. Kalau ada itu ada spanduknya di ini misalkan. Apa Bang? Kira-kira apa Bang? Oke, ini sekarang kan dalam tahapan kampanye ya. Kampanye dan tahapan adalah sebetulnya ini yang selalu saya komunikasikan dari awal adalah ini tahapan penetapan DPT. Ya. Harusnya selalu kita komunikasikan ya ke media-media ya. Supaya membantu kita juga masyarakat aware terhadap daftar pemilih ini juga ya, daftar pemilih, sehingga ketika si warga tidak terdata otomatis ketika si warga tidak terdata dia bisa mengkomunikasikan kemana, ke PPS tingkat kelurahan gitu ya, ke PPS ya, tingkat kelurahan, KPU di tingkat kelurahan namanya PPS, panitia penyelenggara ya. Di situ. Terus kembali lagi tadi misalnya dalam masa kampanye ya, tadi misalnya spanduk dan sebagainya. Misalkan lah contoh kira-kira apa? Kemarin kita sudah komunikasi dan kita meminta untuk ada perbaikan titik spanduk, titik umbul dengan teman-teman KPU, dan alhamdulillah itu sudah dilakukan otomatis. Dan kita juga masyarakat berharap dengan masyarakat misalnya kalau memang masih ada gitu kan, karena sekali lagi dengan sekarang kami masih sekitar per kecamatan cuma 3 ya Panwaslu. Jadi otomatis dukungan dari masyarakat misalnya masih ada yang di pohon-pohon ya, spanduk dan sebagainya, silahkan dikomunikasikan. Karena kalau masyarakat yang menarik nanti kasusnya beda lagi gitu kan. Tidak boleh masyarakat secara langsung gitu loh. Okay. Ya, jadi nggak boleh maksudnya langsung dicabut gitu ya. Dikonsultasikan atau disampaikan disampaikan saja kepada kami gitu. Biar lebih enak. Nanti kami juga kayak kemarin kita baru tahap pertama untuk menurunkan alat peraga sosialisasi yang konteksnya sekarang kita lebih terkenal alat peraga kampanye itu. Memang. Gitu. Kita sering sih dengar maksudnya KPU sama Bawaslu tuh sering maksudnya kadang beda ya mungkin Anita gitu ya, sering salah persepsi belum dengan tim sukses ya, dengan tim gitu kan. Misalkan
yang disarankan adalah titik di apa yang nggak boleh titik di sini gitu. Berarti artinya kalau di luar titik itu boleh gitu. Nah, kadang kan seperti itu kan sering jadi persoalan lah kalau itu ini. Nah, tadi Bang Rizal sampaikan masyarakat juga nggak boleh asal langsung ini ya, kalau itu ternyata benar. Kalau masyarakat menganggap itu salah kan takutnya nanti akan beda artinya kan ya. Betul. Itu jadi lebih baik disampaikan, dikomunikasikan ke kita ya. aja. Karena apa, ada proses pidananya nanti. Selain itu apa Bang? Misalkan kalau tadi kan ini masa kampanye. Selain itu apa kira-kira masyarakat bisa berperan mengawasinya, itu contoh lagi lainnya apa lagi contoh? Betul. Contohnya adalah ketika paslon melakukan kampanye. Ya. Ada beberapa tempat yang memang tidak bisa dilakukan kampanye, ya, lembaga pendidikan, sarana pemerintahan, sarana kesehatan, sarana ibadah, itu kan tidak boleh untuk berkampanye, ya. Silakan kalau memang ada. Tapi ketika misalnya calon itu melakukan ibadahnya dia, ya tidak masalah dong, namanya melakukan ibadah. Yang penting prosesnya ibadah ya, bukan kampanye, itu aja. Itu. Tapi kalau misalnya nanti kita melapor nih ya, misalnya masyarakat nih yang melapor nih, tapi ada ketakutan dari masyarakat ketika melapor, intimidasi. Nah, itu apa emang ada jaminan sendiri untuk si pelapor ini, maksudnya masyarakat lah yang. Kalau kita selama ini tidak pernah mempublish secara umum ya siapa-siapa yang melapor gitu. Tapi biasanya teman-teman yang melapor juga pingin dong dia di-publish juga gitu, ada juga ada juga yang mau. Ada yang mau, tapi terserah. Tapi kita secara kelembagaan tidak. Kalaupun nama otomatis kita memang mengumumkan siapa pelapor. Nah, nanti terakhir di akhir itu siapa pelapor, tapi kan nggak ada alamatnya. Nama itu bisa saja siapa saja kan, gitu. Pokoknya aman dipegang Bawaslu lah ya. Aman ya. Karena sampai sekarang dari saya 2012 menjadi Panwaslu, sekarang di Bawaslu, kita nggak pernah mempublish nama siapa yang ininya. Oke. Tapi kalau misalnya dia jadi korban yang dikasih ini, saya mau kasih duit nih buat keluarga kamu misalnya gitu, dan dia melapor, ya, otomatis kan itu yang menjadi tersangka dari mungkin dari paslonnya mungkin. Nah, itu memang ada jaminan untuk dia apa? Ya takut jaminan keselamatannya gitu kan. Dia sebenarnya kayak menerima nih loh, sebenarnya saya disogok duit seperti ini, saya gitu. Ya sama aja nih, ya kan? Boleh ngelaporin, yang ngelaporin ya itu. Yang ngelaporin tidak, misalnya dia tetap terima tapi dia ngelapor. Iya, makanya tuh gini, di konsep pilkada sekarang ini yang menerima, yang memberi dan menerima itu bisa menjadi kasus pidana. Nah, tapi ketika apa ya, otomatis ketika dia melaporkan, otomatis sebetulnya dia tidak mau nerima ini, makanya betul. Itu ya harus hati-hati konsep di sini ketika memberi dan menerima itu menjadi pidana, kita harus lebih hati-hati, lebih baik tidak usah menerima gitu kan. Nah, ketika hal-hal ini tidak kita lakukan, masyarakat tidak ada melakukan hal ini, sebetulnya tidak ada apa ya, saya bilang kerugian juga di masyarakat gitu loh. Gitu. Tapi dia bisa berubah jadi statusnya jadi saksi gitu. Apanya? Jadi saksi gitu, enggak ya? Kalaupun dia nanti dapat sanksi. Enggak. Kalau kita klarifikasi kan kita juga tertutup ya. Kita klarifikasi dengan tidak waktu yang sama gitu loh. Ya. Jangan-jangan udah terima duitnya. Misalnya kita nggak tahu masyarakat terima duit. Masih banyak yang gitu kan. Iya. Kadang sih mungkin banyak yang terima tapi nggak kasih tahu. Masih kantong aja ya. Iya. Bang, terkait dengan pemutakhiran data ini kan termasuk sangat krusial ya di setiap tahapan pilkada ini. Biasanya di situ tuh ada potensi pelanggaran apa sih biasanya di apa soal data pemilih gitu tuh biasanya kalau di bagian itu biasanya potensi pelanggarannya tuh apa? Potensi pelanggaran sebetulnya menghilangkan hak pilih, itu yang utama. Jadi dibikin apa sedikit gitu atau gimana Bang? Ya tidak dibikin sedikit, makanya ketika pencocokan dan penelitian data, ini kan data itu namanya pemutakhiran data itu adalah data DP4 itu data awal yang dari Dirjen Dukcapil yang diberikan ke KPU dan otomatis kita juga biasanya salinannya terima. Itu nanti kalau bahasa saya dimutakhirkan dengan cara dicoklit, pencocokan dan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh tim KPU di tingkat RT RW.
sesuai enggak sih gitu. Ya kalau teman-teman KPU mengatakan de jure ya, bahwasanya KTP dia tinggalnya misalnya di daerah Tribun ini, ya KTP-nya harus daerah sini gitu ya. Jadi sesuai dengan alamat tinggal. Itu sesuai enggak gitu loh. Dan sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan tadi bagi teman-teman ketika ini kan masyarakat Batam banyaknya yang ini ya keluar masuk ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan sekarang juga untuk ini juga tadi ada di Sdukcapil untuk melakukan KTP itu tidak secepat dulu kan. Tapi alhamdulillah tadi di Sdukcapil mengatakan per kecamatan itu bisa 150 KTP. Tapi orangnya langsung yang harus datang. Yang harus ambil. Iya. Gitu. Nah, kalau si Bawaslu sendiri di proses pemutakhiran ini lebih ke perannya apa? Kita tetap mengawasi. Ya. Ketepatan sekarang KWK namanya ada data awal KPU itu kita tidak terima. Gitu. Karena memang ada peraturan dari teman-teman KPU itu yang menyatakan bahwasanya itu ada data yang memang dikecualikan. Tidak bisa dipublish kan ada data NIK dan sebagainya ya. Jadi kita tidak terima. Tapi ketika mereka turun ke bawah, kita dampingi. Kita di situlah ngawasin. Betul tidak yang mereka lakukan. Ya. Misalnya dalam satu kakak ya belum tentu yang terdaftar misalnya satu kakak itu 2, padahal anaknya itu udah usia 17 tahun. Nanti di tanggal ini mau nyoblos. Otomatis kan harus dimasukkan. Otomatis ada tambahan-tambahan itu yang dilakukan. Itu juga harus kita awasin supaya teman-teman yang di bawah ini bisa melakukan itu semaksimal mungkin. Ya, itu dari sekecil itu kita lakukan juga. Gitu. Iya, Bang. Selama ini kan Bang Rizwan lama nih kan, termasuk lama lah di Bawaslu ya. Lama banget kali ya? Lama banget ya? Enggak lah. Dari 2012 ya Bang? 2012 dulu di Pileg-Pileg kan kita masih ad hoc ya. Iya. Bang, selain terkait dengan data pemilih itu kebanyakan itu pelanggaran seperti apa sih di setiap pilkada lah khususnya. Kalau pilpres mungkin lagi ya lebih kompleks atau bagaimana nggak tahu, atau lebih kompleks pilkada di kota gitu. Biasanya paling banyak tuh pelanggaran seperti apa? Selain data tadi ya. Netralitas ASN masih ada juga ya. ASN ya, soal netralitas ada juga ya. Sama dengan Pileg-Pilpres kemarin juga kita sudah melakukan itu ya. Otomatis kampanye di luar jadwal, tapi karena sekarang kampanye itu lebih banyak daring ya, dan pertemuan juga tatap mukanya tidak signifikan sebanyak dulu, ya itu juga sudah kita lakukan gitu loh. Dalam artian kalau dulu kan ada kampanye terbuka yang memang betul-betul mendatangkan artis dan sebagainya, kan sekarang sudah tidak. Palingan maksimal juga 50 orang. Ya. Dan sekarang kita ini prokes ya, protokol kesehatan. Dari protokol kesehatan ini juga yang tadi saya bilang preventif, supaya teman-teman paslon ini juga tidak melanggar protokol kesehatan. Karena ketika melanggar mereka akan ada sanksinya. Kalau kita suratin masih tetap, ini bahasa saya ngeyel gitu ya. Kita akan membuat surat rekomendasi ke KPU untuk paslon tersebut selama 3 hari tidak boleh kampanye. 30 hari nggak boleh kampanye? 3 hari. Oh, 3 hari. Kaget aku 30 hari. Kalau 30 hari habis dong, waktunya sedikit sekali. Tadi 30 kaget. Iya. Tapi kan sampai sekarang ini sudah ada berapa kasus yang ditemukan misalnya? Kalau protokol kesehatan belum ya, karena itu tadi kita preventif ya. Sampai misalnya untuk foto saja kita mengkomunikasikan ke paslon ya lewat tim LO-nya. Tolong kalau foto itu kalau bisa paslon itu juga tetap memakai masker. Karena apa? Ini kan kita tidak tahu si A, si B, si C, ya. Foto itu kan kadang-kadang kita suka mentransfer ke sosial media. Oh, ini nanti si calon tidak pakai masker dan sebagainya, gitu. Padahal sekedar foto, gitu kan. Kita tidak tahu alurnya itu bagaimana. 100% kadang-kadang kita langsung share saja, begitu kan. Hal-hal begitu juga kita komunikasikan supaya memang terjaga protokol kesehatan tersebut. Dan kita juga melihat juga ketika kampanye apakah ada ini untuk cuci tangannya.
Jadi betul-betul protokol kesehatan dalam masa COVID-19 ini kita lakukan juga gitu. Tambah banyak ya. Yang diawasi tambah banyak ya tahun ini ya Bang ya. Betul ada tambahan-tambahannya gitu. Terkait protokol kesehatan. Bang, tadi kalau soal ASN kan termasuk sering ya dan paling banyak ya. Enggak paling banyak juga lah. Enggak paling banyak juga ya. Kalau misalnya kalau yang Pilek-Pilpres kita otomatis si calon ya. Oh, lebih ke calonnya yang lebih sering. ke calon. Oh, kalau misalkan nih khusus ASN Bang ini kan. Kalau ASN itu kalau misalkan dia terbukti tidak netral itu apa? Sanksinya apa?